kuat. And the way that this mass looks in our life is that we maintain a distance from people so that we can somehow be separate from them. Jadi yang topeng ini terlihat seperti kita memisahkan diri kita dari tim untuk menunjukkan bahwa kita harus dihormati atau meminta rasa hormat. That's the way that we'll have respect, is by keeping a distance that we're some special authority. Jadi seakan-akan kita memisahkan diri kita dari tim kita bahwa menganggap bahwa diri kita yang paling tinggi atau spesial. I often use this as an example. Ini contoh yang saya sering sampaikan. Can you imagine Jesus being in the modern day church and going to speak at a convention? Jadi bayangkan kalau Tuhan Yesus di saat zaman ini berbicara di sebuah konvensi. And he's the keynote speaker, this important man. Dan dia adalah pembicara utama pada acara ini. And the people are pressing in because they want to touch him. Terus orang-orang datang ingin menyentuh Tuhan Yesus. But Jesus is surrounded by men with sunglasses and coats on. Terus Tuhan Yesus dijaga bodyguard gitu pakai kacamata hitam. And they have a radio in their ear. Dan ada radio di kuping mereka. And the woman with the issue of blood is trying to press in. Seakan-akan mungkin ada wanita dengan And they say, no. Kemudian mereka bilang, oh jangan nggak boleh pegang Tuhan Yesus. You can't come close to the anointed Nggak man. boleh dekat-dekat kepada orang yang diurapi. And then over here, there's a leper trying to come close to Ada him. orang dengan sakit kusta kepada. And Peter on this side lowers his sunglasses and says, no, you can't come near. Kemudian Rasul Paulus biar Petrus bilang, oh jangan deketin Tuhan Yesus. Because he's a special Karena man. dia yang spesial. Can you imagine Jesus? Anda bisa bayangkan kalau itu benar-benar terjadi? That's not the way Jesus led. Itu bukan bagaimana Tuhan Yesus memimpin. The Bible said Jesus knew who he was. Soal Alkitab mengatakan Tuhan Yesus tahu siapa dirinya. He knew that he was equal with God. Dia tahu bahwa dia Tuhan. He knew that there was something special. Dia tahu dia spesial. He knew that he was the leader. Dia tahu dia adalah pemimpin. He knew that he was anointed. Dia tahu dia diurapi. But he didn't use that to his advantage. Tapi dia tidak menggunakannya untuk kepentingannya diri sendiri. Philippians 2 said he didn't use that to his advantage. Di kitab Filipi tidak dituliskan bahwa Tuhan Yesus tidak menggunakan untuk kepentingan dirinya. Every time Jesus used his power in the New Testament, Di kitab Perjanjian Baru Tuhan menggunakan kuasanya, Tuhan Yesus menggunakan kuasanya. he never used it for himself. Tidak untuk dirinya sendiri, He always used the power for others. untuk orang lain. Kuasa dipakai untuk orang He lain. used his power to multiply fish and loaves. Dan kuasa dipakai untuk memberikan makan 5.000 orang. But when he was hungry, he didn't turn stones into Tapi bread. ketika dirinya lapar, dia tidak mengubah batu menjadi roti. You see, the Jesus style of leadership realizes this. Ini adalah bagaimana Tuhan Yesus memimpin. I know I'm the leader. Saya tahu saya pemimpin. I know there's an anointing on me for Saya tahu leadership. saya ada urapan. But that anointing is not to separate me from Tapi people. urapan itu untuk tidak memisahkan diri saya dari orang lain. That anointing is not to demand respect. Pengurapan itu untuk tidak meminta sebuah kehormatan, It's for me to be able to connect and relate to tetapi people. untuk saya bisa terhubung dengan orang-orang lain. So you see, we also never show vulnerability or we never ask for help. Dan topeng ini juga terkadang terlihat kita tidak menunjukkan kita rentan atau kita tidak mau meminta bantuan. We think we can't ask people for help. Karena sebagai pemimpin kita enggan untuk meminta pertolongan daripada orang And so lain. we live these isolated lives with no one helping us because we're not asking them to help. Sehingga kita sebagai pemimpin hidup terisolir, tidak meminta pertolongan orang lain. Jesus asked his disciples, please stay this night 1 hour and pray with me. Bahkan Tuhan Yesus sendiri meminta tolong kepada muridnya untuk tinggal sejenak untuk berdoa bagi dirinya. You see, a leader that doesn't wear this mask does not have a problem inviting people in and asking them for help. Jadi pemimpin yang benar yang tidak memiliki topeng ini tidak masalah untuk meminta tolong kepada orang lain. This is the leader that doesn't tell people what to do, it asks people to help. Jadi pemimpin ini tidak menyuruh orang lain, tetapi meminta bantuan, meminta masukan daripada timnya. You see, that's not the world style of leadership. Dan ini bukan cara dunia memimpin. Their style of leadership is telling people what to do, Dunia mengatakan pemimpin harus memberikan instruksi selalu, not asking people for help. tetapi tidak meminta pertolongan dari orang Another lain. way this shows up in our life is that we're trying to solve all the problems ourselves. Dan topeng ini juga terlihat seperti orang pemimpin yang selalu mencoba menyelesaikan semua masalah dengan dirinya sendiri.